Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan praktikum hari ini, kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengolah data menggunakan SPSS pada model regresi linear sederhana. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa regresi linear sederhana itu hanya ada dua variabel. Yang pertama, cuma ada satu variabel bebas dan cuma ada satu variabel terikat. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ketika kita mengolah data yaitu bagaimana cara kita menginput data tersebut ke dalam SPSS. Nah, untuk menginput data itu dalam SPSS, hal pertama yang kita lakukan yaitu dengan cara mengklik data view pada SPSS. Di sini ada dua pilihan yaitu ada variabel view, ada data view. Nah, untuk memasukkan data, klik di data view. Kemudian, kalian boleh menginput datanya dengan cara menginsert ataupun cara menginsert file nanti ataupun dengan cara mengcopy paste data dari Excel langsung. Nah, pada yang saya lakukan kali ini itu saya dengan cara copy paste langsung dari Excel ke SPSS. Nah, selanjutnya setelah datanya masuk nanti setelah kalian copy paste tampilannya akan seperti ini. Tadi saya duluan memasukkan data karena akan lebih mempersingkat waktu. Jadi kalian pasti akan tahu caranya bagaimana cara copy paste kepada SPSS karena itu hal yang mudah. Nah, selanjutnya yang perlu kalian lakukan yaitu menamakan si variabel ini. Yang mana yang akan jadi variabel bebas, yang mana menjadi variabel terikat. Nah, untuk menamakan variabel tersebut, maka klik variabel view. Di variabel view akan ada beberapa pilihan, yaitu ada kolom yang namanya name. Nah, di kolom yang name ini, jadi kita memberi nama untuk variabel. Yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Karena tadi kasus kita yaitu bagaimana pengaruh realisasi ZIS zakat infak sedekah terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Berarti si yang kemiskinan merupakan variabel yang dipengaruhi, dengan kata lain bahwa dia variabel terikat, maka kita namakan dengan Y. Kemudian ada yang variabel mempengaruhi, berarti variabel bebas, kita namakan dengan X. Ini sejalan ya dengan kita pelajari di kelas bahwa ini penamaan secara umum X dan Y. Jadi lebih memudahkan kita dengan menamakan X dan Y. Si Y untuk variabel terikat dan E untuk variabel bebas. Nah, selanjutnya yang perlu nanti kalian beri nama yaitu di label. Label ini berfungsi memberi nama dari si variabel terikat tadi namanya apa, si variabel bebas tadi namanya apa. Jadi untuk variabel bebas tadi kita sepakat dia adalah ZIS, zakat infak sedekah, karena dia yang mempengaruhi. Dan selanjutnya itu ada variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan. Nah, setelah kita memasukkan data dan kita memberi nama pada variabel view, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat model regresi. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat model regresi linear sederhana. Yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian klik linear. Nah, pada langkah ini kemudian akan muncul dialog box yang seperti ini. Kemudian di tabel yang sebelah sini nanti kalian akan lihat di kotak sebelah sini itu berisi semua variabel yang kita entry di pada entry data atau variabel view tadi. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Jadi pastikan dulu ada berapa variabel kalian tadi. Jadi kalau kita hari ini kita ada dua variabel yaitu satu variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan dan satu variabel bebas yaitu ZIS. Kemudian yang perlu kalian lakukan yaitu masukkan yang mana variabel terikat ke kotak dependen dan yang mana variabel bebas ke kotak independen. Nah,
Selanjutnya, untuk melihat bagaimana pengaruh, untuk melihat bagaimana model yang kita gunakan, apakah bagus atau tidak, klik itu statistik. Nah, pada statistik ini ada beberapa kolom yang harus kita contreng. Nah, ini sudah saya contreng duluan tadi, yaitu ada yang pertama saya contreng estimate. Estimate ini berfungsi untuk melihat bagaimana regresi, bagaimana nilai regresi yang ada pada data kita. Dia akan memunculkan dugaan koefisien regresi seberapa besar. Nah, selanjutnya yang perlu kita contohkan yaitu confidence interval. Confidence interval ini untuk memunculkan selang kepercayaan koefisien regresi, yaitu yang biasanya kita gunakan 5%. Nah, selanjutnya di sebelah sini akan ada namanya model fit. Nah, ini perlu kalian contreng karena model fit ini untuk melihat seberapa besar koefisien determinasi dari model yang kita gunakan. Jadi, si model fit ini nanti akan menunjukkan seberapa besar nilai R square kita. Nilai R square itu akan menunjukkan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan si variabel terikat. Jadi, salah satu hal yang paling penting dalam regresi yaitu si model fit, yaitu nilai R square. Nah, selanjutnya kolom yang perlu kalian contreng itu ada namanya deskriptif. Nah, di kolom deskriptif ini dia akan memunculkan nilai rata-rata, nanti akan memunculkan standar deviasi, jumlah observasi dari data yang kita gunakan. Ini untuk part dan partial correlation boleh kalian klik contreng, boleh tidak, tapi ada baiknya kalian contreng karena ini akan memperlihatkan seberapa besar nilai korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, di kotak residual, nah ini untuk melihat nilai errornya ya. Apakah data kita gunakan itu bagus atau tidak, itu di nilai residual. Nah, di nilai residual ini itu ada dua. Yang pertama, ada Darwin-Watson. Darwin-Watson ini berfungsi untuk menguji seberapa besar nilai Darwin-Watson. Darwin-Watson digunakan untuk menguji autokorelasi, untuk melihat apakah data kita gunakan itu dia ada autokorelasinya atau tidak. Nah, perlu kalian catat, yang perlu kalian ingat seperti yang telah kita bahas di kelas bahwa biasanya data dengan cross section dia tidak terjadi autokorelasi karena dia hanya data 1 tahun dengan objek yang banyak. Sedangkan autokorelasi biasanya terjadi pada data time series, yaitu data yang beruntun tahunnya dan objeknya satu. Nah, pada data cross section boleh kalian contreng ini, boleh tidak. Karena dia akan memunculkan nilai, tidak akan ada autokorelasi. Tapi karena untuk contoh, tidak ada salahnya kita contreng Darwin-Watson. Untuk case-based diagnosis, yaitu all case, karena kita menganalisisnya semua kasus maksudnya. Oke, kemudian setelah semua ini kita contreng, yang kita butuhkan ini, kita contreng di kolom ini, klik continue. Nah, di sini ada kotak plot, save, dan option. Nah, plot ini nanti akan kita pelajari pada uji asumsi klasik, dan save ini untuk save, dan option ini untuk melihat coefficient interval. Nah, selanjutnya karena kita cuma membutuh untuk melihat nilai regresinya bagaimana, selanjutnya setelah kita klik tadi, kemudian klik OK. Dia akan muncul output nanti. Setelah melakukan berbagai perhitungan berdasarkan prosedur pengisian yang dilakukan, maka kita dapat melihat output yang ada pada SPSS. Nah, setelah kita melakukan tadi menginsert data, memberi nama di variable view, kemudian kita klik beberapa perintah agar dia mengeluarkan seperti yang kita inginkan, akhirnya SPSS mengeluarkan outputnya sebagai berikut ini. Coba mari kita lihat. Yang pertama ada
Deskriptif statistik. Tabel yang pertama keluar adalah deskriptif statistik yang berisi rata-rata, standar deviasi, dan jumlah observasi. Nah, rata-rata dijelaskan dengan mean. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian standar deviasinya seberapa besar. Dan kemudian ada jumlah observasi atau jumlah sampel yang kita gunakan, yaitu pada data kita hari ini kita menggunakan 23 sampel, yaitu 23 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh. Selanjutnya ada tabel yang namanya correlation. Nah, tabel correlation yang ini yang sama, yang udah saya masukkan juga di modul, nanti bisa kalian lihat lagi. Nah, tabel correlation ini berisikan besarnya nilai korelasi antara tingkat kemiskinan dengan ZIS, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Nah, di sini kita bisa melihat ini bagaimana korelasi antara tingkat kemiskinan dan ZIS. Nah, di sini kemudian ada tabel variabel enter, yaitu ini menunjukkan variabel apa aja yang kita masukkan. Nah, di sini ada yaitu variabel enter, yaitu ZIS, yaitu variabel bebasnya ada berapa. Variabel kita kan ada dua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di variabel entered ini itu kita memasukkan yaitu variabel bebasnya menunjukkan di sini ada berapa, yaitu cuma ada satu yang bernama ZIS tadi yang kita gunakan. Nah, dan selanjutnya ada yang namanya tabel model summary. Nah, pada tabel ini dia menunjukkan nilai R, yaitu nilai korelasi. Nilai korelasinya seberapa besar. Selanjutnya, ingatkan tadi kita mengklik yang namanya model fit. Nah, model fit itu untuk mengeluarkan nilai ini, nilai R square, yaitu untuk menjelaskan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan si variabel terikat. Nah, di sini nanti kita lihat di model summary. Nah, kalau kita lihat di sini nilai S square-nya ada 0,189. Nah, kalau nanti kita baca berarti si variabel ZIS mampu menjelaskan variabel tingkat kemiskinan yaitu sebesar 18,9%. Sisanya yaitu nanti ada berapa persen dijelaskan oleh model lain, oleh variabel lain yang di luar model. Nah, fungsinya si R ini sudah kita bahas di kelas, namun saya akan mengulang sedikit bahwa fungsi R square ini untuk melihat seberapa bagus model kita, seberapa bagus si variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Itu di sini kita harus melihat R ini seberapa besar. Nah, untuk kasus kita ini emang cukup kecil pengaruhnya, namun ada pengaruhnya. Nanti kita lihat di uji F dan uji T. Bagaimana pengaruhnya? Apakah dia signifikan atau tidak? Nah, selanjutnya ini ada adjust R square. Nah, adjust R square ini R square yang sudah di adjust. Tadi kita ada mengklik Darwin-Watson. Nah, ini nilai Darwin-Watson. Untuk menguji autokorelasi, maka kita harus membandingkan nilai Darwin-Watson ini dengan nilai Darwin-Watson pada tabel. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini dia menampilkan itu nilai uji F. Uji F itu uji secara serempak pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Nah, maksud saya uji variabel bebas terhadap terikat. Maaf ya, tadi terbalik. Nah, pada yang perlu kalian catat, pada regresi linear sederhana, si uji F ini dia akan sama dengan uji T yang di tabel coefficient. Kenapa bisa begitu? Karena pada regresi linear sederhana itu cuma ada satu variabel bebas. Jadi untuk uji secara bersama-sama dia akan sama dengan pada uji secara
parsial. Jadi nilainya ini bisa kita lihat pada tabel ANOVA dan tabel koefisien itu sama. Nilainya 0,38. Yang artinya bahwa si variabel ZIS berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa itu berpengaruh secara signifikan? Kita melihat dari nilai signifikan ini. Nilai signifikan untuk melihat suatu variabel itu signifikan atau tidak, maka nilai signifikan ini dan bandingkan dengan nilai koefisien interval. Nah, nilai confident interval kita yang biasa kita ambil yaitu 5%. Artinya dia ada sebesar 0,05. Nah, dengan nilai 0,05 kita bandingkan dengan nilai signifikan ini. Yang mana kalau apabila kita mengatakan bahwa si suatu variabel itu signifikan pengaruhnya terhadap variabel terikat, dia harus lebih kecil daripada nilai confident interval. Nah, pada analisis kita hari ini, kita bisa melihat bahwa nilai signifikan variabel ZIS itu sebesar 0,038, yang artinya dia lebih kecil daripada 0,05. Yang berarti dapat kita simpulkan bahwa pengaruh bahwa ZIS berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Nah, pada tabel koefisien sudah kita jelaskan sekilas tadi akan ada nilai signifikan secara uji parsial atau uji T. Nah, secara uji T kita dapat melihat dia sama dengan signifikan pada uji F. Ini karena tadi kita bahas bahwa dia cuma ada satu variabel bebas. Selanjutnya yang perlu kita lihat di koefisien itu yaitu seberapa besar nilai koefisien si variabel bebas. Dari mana kita dapat mengambil nilai koefisien variabel bebas itu yaitu dari nilai beta. Yang itu yang ini. Jadi nilai beta ini, nilai koefisien ini dia menggambarkan seberapa besar perubahan si variabel bebas akan mampu merubah si variabel terikat. Jadi seberapa besar perubahan, misalnya zakat, infak, sedekah naik 100.000 rupiah, dia akan menurunkan tingkat kemiskinan seberapa besar. Nah, dia dijelaskan dengan koefisien atau di kelas kita sebut dengan parameter. Selanjutnya kita lihat ada yang namanya case-based diagnosis. Nah, case-based diagnosis ini kita lihat untuk seberapa besar nilai residual. Nilai residual ini berfungsi untuk melihat penyimpangan antara nilai-nilai prediksi dengan data asli. Berdasarkan nilai residual yang kita lakukan, berbagai uji untuk melakukan regresi yang dibuat telah sesuai dengan kaidah apa belum. Nah, kita melihat pada tabel yang ini nanti bagaimana residualnya, apakah dia sudah sesuai kaedahnya atau belum, apakah dia multi-call atau belum, apakah dia hetero atau belum. Nah, ini nanti sebenarnya nilainya. Cuma kalau di uji asumsi klasik nanti akan kita pelajari lagi bagaimana cara kita melihat data kita sudah memenuhi uji asumsi atau bukan atau belum. Jadi selain dari nilai case diagnosis ini kita lihat nanti di uji asumsi klasik yang akan kita bahas pada babnya sendiri. Nah, untuk regresi linear sederhana berarti cuma itu yang perlu kita jelaskan. Yang pertama yaitu deskriptif statistiknya bagaimana, selanjutnya nilai R-nya berapa, yaitu nilai R ini berapa, nilai korelasinya seberapa kuat, yaitu di sini. Kemudian nilai R square. R square ini untuk melihat seberapa bagus modelnya kita di sini, atau kita boleh memilih antara R square dan adjust R square. Kalau R square ini, R square yang belum di-adjust. Kalau ini yang sudah di-adjust, yang artinya apabila ada penambahan variabel, dia tidak akan berubah. Dia akan menjelaskan karena dia akan menyesuaikan dengan adanya penambahan variabel. Jadi, kita boleh memilih di antara satu. Tapi biasanya disarankan kita memilih adjust R square. Karena ini sudah di-adjust berarti sudah disederhanakan lagi. Nah,
Selanjutnya kita mengambil nilai signifikannya F, yaitu kalau di regresi linear sederhana itu F dan T itu sama, uji bersama-sama dan uji parsial sama. Kemudian yang perlu yaitu korelasi, koefisien regresi ataupun disebut dengan parameter, yaitu seberapa besar perubahan si variabel bebas akan mampu merubah si variabel terikat. Nah, cuma itu yang perlu kita ambil dan nanti akan kita tuliskan bagaimana cara menuliskan si persamaan model regresinya. Nah, untuk pengolahan data, saya kira cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, silakan kita diskusi di Adlink. Untuk kelas hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.